Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab ke-81. Seorang pria berjubah hitam sedang duduk di atas batu hijau di tengah hutan pegunungan yang limbun. Benang-benang energi alam murni terus-menerus mengalir ke dalam tubuh pria tersebut. Sesaat kemudian, kelopak mata pria tersebut sedikit bergetar. Segera, dia membuka matanya. Cahaya api yang indah tiba-tiba keluar dari dalam matanya. Seketika mengubah pohon kuno yang menjulang tinggi beberapa puluh kaki di depannya menjadi tumpukan debu. Kaki pria itu bergetar. Tubuhnya yang duduk tiba-tiba bangkit dari tanah. Dia berdiri dan matanya menoleh untuk melihat Luo Jin, yang baru saja keluar dari kondisi kultivasinya. Kedua orang ini adalah Xiaoyan dan Luo Jin, yang nyaris lolos dari kematian setelah api teratai Buddha marah meletus sepenuhnya hari itu. Setelah ini pertarungan, hubungan mereka berdua menjadi akrab. Hubungan mereka sangat dalam dan bisa dikatakan sebagai sahabat yang akan menjalani hidup dan mati bersama. Sekarang setelah mata mereka bertemu, mereka memahami satu sama lain dalam sekejap. Xiaoyan membalik tangannya dan sebuah batu hijau zamrud muncul di telapak tangannya. Ekspresi mata Luo Jin berubah tanpa sadar saat dia melihatnya. Matanya menyapu ke arah Xiaoyan, hanya untuk melihat ekspresi acuh tak acuh di mata Xiaoyan. Jelas, dia tidak punya niat untuk menginginkan esensi Gyo Kekaisaran Surgawi ini. Hal ini juga menyebabkan Luo Jin tanpa sadar merasa sedikit menyesal. Bahkan sampai sekarang, dia masih belum bisa mempercayai Xiaoyan sepenuhnya. Dia benar-benar berpikiran sempit. Xiaoyan tidak peduli tentang ini. Lagi pula, biasanya hanya ada sedikit orang yang bisa tetap acuh tak acuh menghadapi harta karun alam. Wajar jika Luo Jin memiliki pemikiran seperti itu di dalam hatinya. Dia secara alami bisa mengerti. Xiaoyan melambaikan tangannya di udara dan celah spasial muncul di depannya. Dia mengulurkan tangannya ke dalamnya dan sekali lagi menariknya dengan kuat. Logam hitam misterius sepanjang 30 kaki ditarik keluar oleh Xiaoyan di udara dan mendarat di tanah dengan suara keras. Meteoric flame misterius metal secara alami sangat berat. Saat mendarat, lebih dari separuh keseluruhan meteoric flame misterius metal dengan paksa dihempaskan ke tanah. Berat yang menakutkan dari meteoric flame misterius metal menyebabkan tanah dalam radius beberapa mil tiba-tiba bergetar pada saat ini. Tanah di sekitar logam misterius itu juga terguncang, membentuk banyak retakan besar yang menyerupai jaring laba-laba. Retakannya sangat dalam sehingga orang tidak bisa melihat dasarnya. Kejutan melintas di mata Luo Jin saat melihat ini. Meskipun dia telah mendengar cukup banyak informasi tentang logam misterius meteorit, dia baru mengerti apa artinya mengguncang langit dan mengguncang bumi setelah melihatnya hari ini. Kekuatan turun ke dunia saja sudah mampu menggerakkan garis lei. Jika seseorang menambahkan aktivasi Doki, apakah dia tidak akan mampu bersaing dengan surga? Namun, ketika Luo Jin memikirkannya, dia dikejutkan oleh kekuatan menakutkan Xiaoyan. Dia sudah merasakan kekuatan api meteorik ini, logam misterius. Namun, meski begitu, itu masih digerakkan oleh Xiaoyan dengan satu tangan. Harus dikatakan bahwa kekuatan Xiaoyan benar-benar menakutkan. Pertempuran ki, alkimia, dan penyempurnaan tubuh. Orang ini benar-benar monster murni. Jika orang seperti itu menjadi tujuan pelatihannya, kemungkinan besar dia tidak perlu melanjutkan pelatihan di masa depan. Pada saat ini, hati Luo Jin terdiam beberapa saat. Dia menghela nafas secara emosional di dalam hatinya dan berhenti memikirkannya. Lagi pula, jika dia bersaing dengan monster seperti Xiaoyan, kemungkinan besar dia hanya akan memadamkan keinginannya untuk berlatih. Bolehkah aku tahu jika saudara Luo Jin mahir dalam seni penyempurnaan senjata? Tiba-tiba, suara Xiaoyan suara itu dikirim ke telinga Luo Jin. Ekspresi Luo Jin sedikit terkejut. Saat itulah Luo Jin bereaksi. Perbaikan dan peleburan adalah dua teknik penempaan yang sangat berbeda. Meskipun Xiaoyan memiliki kekuatan spiritual yang kuat, dia masih tidak berdaya dalam aspek ini. Luo Jin tersenyum canggung sebelum membuka mulutnya untuk berbicara. Saya tidak akan menyembunyikannya dari saudara Yan. Sejak muda, saya telah mencurahkan seluruh perhatian saya pada pelatihan, oleh karena itu, saya benar-benar tidak dapat mempelajari seni penyempurnaan senjata. Mendengar ini, alis Xiaoyan sedikit berkerut. Jika ini masalahnya, pemulihan penguasa Xuan berat kemungkinan akan terjadi jauh di masa depan. Seni menyempurnakan senjata berbeda dengan alkimia. Meskipun keduanya melibatkan kekuatan spiritual dan api surgawi, jika seseorang benar-benar membedakannya, perbedaannya tidaklah kecil.
Seorang alkemis menggabungkan energi langit dan bumi ke dalam pil obat dengan tujuan menyelamatkan manusia. Di sisi lain, seorang pemurni senjata memurnikan benda suci menjadi bilah tajam dengan tujuan membunuh. Oleh karena itu, hanya dengan melihat esensi keduanya sudah benar-benar bertolak belakang. Tidak mudah untuk bertemu. Ketika Luo Jin melihat ekspresi khawatir di wajah Xiaoyan, sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman yang nyaman saat dia membuka mulut untuk berbicara. Saudara Yan Xiao, tidak perlu khawatir. Meskipun saya tidak tahu seninya dalam penyempurnaan senjata, bukan berarti orang lain tidak melakukannya. Mata Xiaoyan langsung bersinar saat dia tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk menatap Luo Jin. Ekspresinya sangat bersemangat. Tatapannya tidak sabar untuk melihat ke dalam Luo Jin, sehingga Luo Jin tidak bisa lagi membuatnya tegang. Sudut mulutnya bergerak sedikit saat lehernya tanpa sadar menyusut ke belakang. Tenggorokannya berguling saat dia mengeluarkan suara guji. Mulutnya tersenyum sebelum Luo Jin buru-buru membuka mulutnya untuk berbicara. Orang itu ada di kota liar kuno. Orang-orang memanggilnya Luo Tua. Dia seharusnya bisa mengembalikan penguasa besarmu ini. Mendengar ini, suara Xiaoyan emosi akhirnya tenang. Namun, jauh di dalam pupilnya, masih ada cahaya yang berkedip-kedip. Masalah penguasa Xuan berat untuk sementara telah berakhir. Xiaoyan juga mengalihkan pandangannya ke arah cakrawala yang jauh. Itu adalah arah dari kota liar kuno. Saudara Yan Xiao, apakah kamu berencana pergi ke kota liar kuno selanjutnya? Sudut mulut Xiaoyan membentuk senyuman tipis. Kilatan dingin melintas di matanya saat dia tersenyum tipis dan berkata, awalnya aku berencana pergi ke kota liar kuno. Terlebih lagi, ada seseorang yang menungguku di sana. Jadi aku tidak dapat menemukan orang lain. Terlebih lagi, si berat penguasa Xuan masih perlu diperbaiki. Kali ini, aku akan pergi ke kota liar kuno dan menyelesaikan semuanya sekaligus. Ekspresi matanya sedikit berkedip ketika Xiaoyan menyebutkan bahwa ada seseorang yang menunggunya. Dia secara alami bisa mendengar niat membunuh dingin yang tersembunyi di dalam kata-katanya. Dia tidak bisa tidak merasa kasihan pada orang itu di dalam hatinya. Dari semua orang yang diprovokasi, dia harus memprovokasi monster di sampingnya ini. Mengganti topik, Luo Jin sekali lagi membuka mulutnya untuk bertanya. Saudara Yan Xiao, saya ingin tahu apakah kali ini kamu akan berpartisipasi dalam pertemuan besar alkemis yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Jika itu masalahnya, maka menurutku pertemuan besar alkemis tahun ini akan cukup menarik. Alis Xiaoyan sedikit berkedut ketika dia mendengar ini. Dia menatap Luo Jin dengan sedikit keheranan dan bertanya, alkemis rapat besar. Saya ingin tahu apakah formula pil tingkat kaisar akan muncul. Ekspresi Luo Jin sedikit terkejut. Setelah itu, sudut mulutnya bergerak-gerak. Formula pil tingkat kaisar. Menurut Anda, apakah ini wilayah tengah? Formula pil tingkat kaisar sangat tidak berharga. Luo Jin melirik Xiaoyan dengan ekspresi aneh. Dia agak terdiam di dalam hatinya. Dia mengerutkan bibirnya sebelum membuka mulutnya dan berkata, formula pil tingkat kaisar. Belum lagi perbatasan wilayah selatan. Aku khawatir bahkan kota prefektur wilayah selatan tidak memilikinya. Xiaoyan sedikit mengernyit. Ekspresi wajahnya juga sedikit berubah. Jelas sekali dia sangat terkejut dengan jawaban Luo Jin. Tanpa menunggu Xiaoyan bertanya, Luo Jin melanjutkan. Di tempat ini, formula pil tingkat tertinggi mungkin hanya formula pil obat tingkat 3. Formula pil obat tingkat 3? Ya, sepertinya bahkan di tempat ini, formula pil tingkat kaisar unik di dunia ini. Meskipun tidak ada formula pil tingkat kaisar, dikatakan bahwa pemenang pil Gesering ini akan mendapatkan sisa formula pil obat tingkat 6. Bab ke-82. Meskipun tidak ada formula pil tingkat dewa, dikatakan bahwa jika seseorang mampu memperoleh tempat pertama dalam pertemuan alkimia, mereka akan dapat memperoleh formula pil sisa untuk pil tingkat ke-6. Suara Luo Jin sangat berat ketika dia berbicara tentang pil tingkat ke-6. Rasanya seolah-olah dia sengaja mencoba membangkitkan ketertarikan di hati Xiaoyan. Oh, formula pil tingkat 6 ya. Meskipun itu adalah sisa, selama seseorang memanfaatkannya dengan baik, dia mungkin dapat memahami dan menyempurnakan pil jenis baru. Xiaoyan terkejut pada awalnya. Segera setelah itu, dia terkekeh pelan dan berkata sambil tersenyum tipis. Menggunakan formula pil untuk memahami dopil adalah metode yang sering digunakan oleh para alkemis untuk berkembang. Seringkali, metode ini memungkinkan seorang alkemis meningkat sedikit. Bagi sebagian besar alkemis, ini memang cara yang sangat bagus untuk berkembang. Sama seperti pemahaman seumur hidup alkemis kelas 8 yang ditinggalkan Xiaoyan untuk Liu Xiang sebelum dia meninggalkan klan Liu. Ada banyak wawasan tentang pil dao yang terkandung di dalamnya. Jika Liu Xiang mampu memahaminya dengan hati-hati, itu akan membawa manfaat yang tak ada habisnya pada dopilnya.
Xiaoyan menyipitkan matanya saat nyala api berkedip-kedip dan menari-nari jauh di dalam piupa matanya. Dia, Xiaoyan, pasti akan berpartisipasi dalam pertemuan alkemis ini. Jadi seperti ini, kalau begitu, izinkan aku bertemu dengan para alkemis dari benua Yuanwu. Sejak Xiaoyan menjadi seorang kaisar, dia tidak memiliki kesempatan untuk menemukan seorang alkemis dengan kekuatan serupa untuk bersaing dengannya. Hal ini membuat Xiaoyan merasa agak tertekan di dalam hatinya. Sekarang dia memiliki kesempatan seperti itu. Xiaoyan tentu saja tidak akan melewatkannya. Dia mengeluarkan raungan panjang ke arah langit. Kebanggaan pada tulangnya meminjam momentum untuk terbang ke langit. Auranya melesat menjadi pelangi yang panjang. Aura perkasa itu menembus langit. Haha. Sepertinya saudara Yan Shou sudah bertekad untuk berpartisipasi dalam pertemuan alkemis ini. Karena itu, aku akan pergi dulu. Jika ada kesempatan di masa depan, aku, Luo Jin, pasti akan bekerja sama dengan saudara Yan Shou. Luo Jin juga memiliki keyakinan di hatinya saat melihat semangat kepahlawanan Xiaoyan melonjak ke 9 langit. Oleh karena itu, dia tidak berbicara lebih jauh dan langsung membuka mulut untuk berbicara. Oh, saudara Luo Jin, apakah kamu tidak akan melihat kota hutan belantara kuno? Xiaoyan juga terkejut karena Luo Jin tidak pergi ke kota kuno kehancuran yang liar. Luo Jin tersenyum tipis dan berkata, aku, Luo Jin, secara alami akan pergi dan menyaksikan saudara Yan Shao berpartisipasi dalam pertemuan besar alkemis. Namun, saat ini aku mempunyai beberapa urusan sepele yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, aku tidak dapat bepergian bersama dengan saudara Yan. Namun, saya dapat menjamin Anda bahwa saya pasti akan mengamati dari samping ketika Anda naik ke atas panggung. Xiaoyan tertawa terbahak-bahak ketika mendengar ini. Dia tertawa terbahak-bahak dengan sikap heroik. Haha, kalau begitu, aku akan melakukannya. Tunggu kedatangan saudara Luo Jin di kota liar kuno. Aku juga mendoakan perjalanan saudara Luo Jin lancar dan kembali dengan selamat. Keduanya berbasa-basi lagi sebelum Xiaoyan menangkupkan tinjunya ke arah Luo Jin dan berkata, saudara Luo Jin, kita akan bertemu lagi. Saudara Yan Shao, kita akan bertemu lagi. Tubuh Xiaoyan dengan cepat terbang menembus awan. Dia terbang ke kota terdekat. Kutuah, menurutmu apa nama benda yang digunakan Luo Jin tempo hari? Itu sebenarnya dapat dengan paksa menteleportasi seseorang yang jaraknya puluhan ribu mil. Mungkinkah itu formasi teleportasi? Guyu tertawa terbahak-bahak mendengar kata-kata Xiaoyan. Jelas sekali, dia sangat terluka oleh kata-kata Xiaoyan. Xiaoyan tertawa konyol seperti anak kecil yang penasaran. Wajahnya dipenuhi kebingungan saat dia menunggu jawaban Guyu. Butuh waktu lama kemudian sebelum Guyu perlahan menahan tawa di dalam hatinya. Dia menghela nafas panjang dan tertawa. Aku khawatir kamu adalah satu-satunya orang bodoh di benua Yuanwu. Haha, formasi teleportasi. Mengingat latar belakang bocah itu, mengapa dia menggunakan sesuatu yang sekecil formasi teleportasi? Oh, kata-kata Guyu menyebabkan Xiaoyan mempunyai pendapat baru tentang Luo Jin. Luo Jin sebenarnya memiliki latar belakang yang luar biasa. Apa menurutmu semua orang di benua Yuanwu bisa menjadi kaisar setengah sejati di usiamu? Apa menurutmu kaisar setengah sejati adalah kubis yang lemah? Guyu sepertinya telah mengantisipasi pikiran batin Xiaoyan. Dia mengubah topik dan menyebutkan kekuatan Luo Jin. Kata-kata ini menyebabkan Xiaoyan merasa sedikit bingung. Aku khawatir anak itu baru saja dari wilayah tengah untuk berlatih. Di wilayah selatan, hanya sedikit kekuatan super di wilayah selatan yang memiliki latar belakang yang kuat. Dan bahkan tidak memikirkannya. Lagi pula, apa yang dia gunakan hari itu bukanlah formasi teleportasi. Kamu harus tahu bahwa formasi teleportasi yang dapat meneleportasi orang yang jaraknya puluhan ribu mil adalah tetap dan tidak bisa dibawa kemana-mana. Sebelum Xiaoyan sempat bertanya lebih jauh, Guyu dengan cepat menambahkan, anak nakal itu menggunakan anak nakal itu. Apa yang digunakan anak nakal itu adalah manik penghancur batas yang dipadatkan oleh yang mulia sumber dengan kekuatan ruang. Pasukan manapun yang memiliki sumber yang mulia pasti akan menyiapkan beberapa untuk juniornya. Tentu saja, Boundary Breaking Bead ini tidak dapat dipadatkan sesuka hati. Bahkan yang mulia sumber hanya memiliki tingkat keberhasilan sepertiga. Terlebih lagi, bahkan jika seseorang berhasil memadatkannya, itu akan menghabiskan banyak energi. Biasanya, seseorang perlu istirahat selama beberapa bulan sebelum mereka dapat pulih sepenuhnya. Kecuali jika itu adalah faksi dengan fondasi yang kuat. Meskipun mereka memiliki yang mulia asal, sangat jarang bagi mereka untuk menyempurnakan item seperti itu. Lagi pula, tidak ada yang bisa menjamin bahwa faksi lain tidak akan memanfaatkan kelemahan mereka untuk menghancurkan mereka. Oleh karena itu, produksi mutiara pelanggar batas ini sangat rendah.
menyebabkan permintaannya tinggi di benua Yuanwu. Karena bocah itu dapat dengan mudah mengeluarkannya, itu berarti faksi yang dia ikuti tidak hanya memiliki satu mutiara pelanggar batas, yang mulia asal. Xiaoyan mengerti segalanya setelah Guyu berbicara. Identitas Luo Jin sepertinya luar biasa. Tidak mengherankan jika dia berani datang ke sini sendirian untuk menghadapi serigala pemecah awan. Tubuh Xiaoyan yang bergerak maju berhenti. Dia berbalik kepalanya dan melihat ke wilayah dalam pegunungan tak berujung. Ada wilayah gelap luas di tempat itu yang ada secara independen dari dunia. Bahkan dunia mengalami kesulitan untuk menghapusnya. Itulah yang tertinggal setelah api teratai Budha Marah telah benar-benar meledak. Seluruh area telah dilahap dengan paksa oleh kekuatan yang meletus dari api teratai Budha Marah, menyebabkannya menghilang sepenuhnya dari dunia ini. Sedangkan untuk kegelapan yang tak ada habisnya, dibutuhkan setidaknya setengah tahun untuk itu untuk sampai ke sana. Akan musnah seluruhnya. Tampaknya api teratai Budha Marah tidak bisa digunakan begitu saja di masa depan. Kalau tidak, itu mungkin akan menarik perhatian para ahli di benua itu. Pada saat itu, saya khawatir banyak masalah akan datang. Xiaoyan juga sangat terkejut menghadapi letusan api teratai Budha Marah setelah pertempuran. Dia tidak menyangka bahwa teknik doklas manusia benar-benar mampu melepaskan kekuatan yang begitu kuat. Bahkan dia yang mengendalikannya, kesulitan mengendalikannya. Baiklah, alasan mengapa itu begitu kuat adalah karena ketiga api surgawi Anda terlalu menantang surga. Selain itu, secara alami sulit bagi saya yang lama untuk menahannya. Xiaoyan mengangguk. Dia secara alami menyadari hal ini. Api teratai iblis yang memurnikan, api pemakan nihiliti, dan api di. Tentu saja tidak ada api surgawi di dunia ini yang lebih kuat dari mereka. Api teratai Budha Marah yang terbentuk dari tiga benda yang menentang surga dan api surgawi yang mengerikan sepertinya mustahil untuk ditekan bahkan jika seseorang menginginkannya. Xiaoyan sekali lagi menghela nafas secara emosional di dalam hatinya. Dia tidak tinggal lebih lama lagi. Tubuhnya bergerak dan dia dengan cepat terbang ke arah kota liar kuno. Bab ke-83. Dalam arus orang yang tak ada habisnya, tubuh Xiaoyan berenang dari orang ke orang. Pergantiannya yang lembut menyebabkan orang-orang di sekitarnya tidak dapat menyentuh tubuhnya. Kadang-kadang, akan ada beberapa kode curang yang mengingini tubuh Xiaoyan. Namun, mereka akan ditekan oleh Xiaoyan hanya dengan sebuah pikiran. Xiaoyan jarang mengalami kota yang ramai seperti itu. Latihan sepanjang hari menyebabkan Xiaoyan merasakan kesepian berada di kota sendirian. Tiba-tiba, Xiaoyan mengangkat kepalanya dan menemukan ada gelombang energi api yang melonjak tidak jauh di depannya. Jejak ketertarikan tanpa sadar muncul di hatinya. Sudut mulutnya melengkung saat dia berjalan dengan lembut. Meskipun tindakan Xiaoyan mungkin tampak lambat, jika seseorang mengamati dengan cermat, seseorang akan menemukan bahwa setiap langkah yang diambilnya akan memungkinkannya untuk maju puluhan kaki tanpa terlihat. Jarak beberapa jalan ditempuh dalam sekejap mata. Saat dia mendekat, suara dari kerumunan mengungkapkan beberapa informasi. Hei, Muling sebenarnya ingin bersaing dengan Tuan Muda Chu dalam bidang alkimia. Dia benar-benar bodoh. Siapa di kota Yanluo yang tidak tahu bahwa Tuan Muda Chu adalah orang nomor satu alkemis dalam 100 tahun. Orang ini sebenarnya ingin bersaing dengan Tuan Muda Su. Dia benar-benar tidak tahu batas kemampuannya. Seorang pria kuat dari kerumunan memandang seorang pria kurus di tengah panggung. Sudut mulutnya tanpa sadar terangkat menjadi senyuman dingin. Begitu kata-kata dari mulutnya keluar, semua orang yang hadir mulai menggemakan kata-katanya. Ejekan yang tak ada habisnya ini menyebabkan wajah pria di arena berubah menjadi hijau. Wajahnya dipenuhi keengganan saat dia dengan kejam menatap pemuda yang mengenakan pakaian bersulam di seberangnya. Wajahnya pucat dan sudut mulutnya menunjukkan senyuman mengejek. Jika pandangan bisa membunuh, kemungkinan besar lawannya sudah mati berkali-kali di bawah matanya. Hihi, bagaimana? Apakah kamu berani bertarung denganku? Selama kamu mengalahkanku, kamu bisa mengambil Glaze Essence hari ini. Aku juga akan membayarnya. Su Jian sama sekali tidak peduli dengan tatapan tajam Muling. Yang dia lakukan hanyalah tertawa dingin ketika dia berbicara. Muling, sebaliknya, merasakan kemarahan di kepalanya ketika dia mendengar ini. Tatapan yang dia gunakan untuk menatap Su Jian hampir meludahkan api. Namun, Su Jian sama sekali tidak peduli dengan tatapan tajam Muling. Yang dia lakukan hanyalah tertawa dingin ketika dia berbicara. Muling, sebaliknya, merasakan kemarahan di kepalanya ketika dia mendengar ini. Tatapan yang dia gunakan untuk menatap Su Jian hampir meludahkan api. Namun, kemarahan di hati Muling padam ketika aura dari tubuh Su Jian melonjak dan tekanan yang dimiliki seorang Dozong terungkap. Di hadapan seorang Dozong, kekuatannya di puncak kelas Do Huang bukanlah apa-apa. Dozong memang terlalu kuat.
Ketika para penonton merasakan aura Sujen, mereka segera berdiri. Tuan Muda Su telah maju ke kelas Dozong. Selamat Tuan Muda Su, karena telah maju ke kelas Dozong. Selamat, Tuan Muda Su, karena telah maju ke kelas Dozong. Tiba-tiba, arena yang sudah berisik menjadi lebih panas seperti sepanci minyak mendidih. Xiaoyan, di sisi lain, memiliki ekspresi acuh tak acuh saat dia berdiri di depan panggung batu setinggi 1 meter. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman tipis saat dia melihat ke arah Muling di arena. Dengan kekuatan Xiaoyan, dia secara alami dapat mengatakan bahwa kekuatan spiritual Muling tidak kalah dengan kekuatan Sujen. Jika mereka berdua benar-benar bertarung, sulit untuk mengatakan siapa yang akan muncul sebagai pemenang. Tiba-tiba, senyuman di sudut mulut Xiaoyan semakin lebar. Ada persetujuan tambahan di matanya saat dia melihat Muling. Sementara Sujen menerima pemujaan semua orang, suara Muling yang penuh dengan tekad tiba-tiba terdengar. Sujen, aku ingin menantangmu. Kami akan berkompetisi dalam alkimia di panggung batu langit ini. Pemenangnya akan mengambil Glaze Essence. Selain itu, yang kalah akan membayar Glaze Essence. Isi dari kompetisi ini adalah untuk melihat siapa yang dapat memurnikan pil obat dengan khasiat obat yang lebih baik. Wajah Sujen yang gelap dan dingin menghilang. Yang menggantikannya adalah ekspresi ramah. Yang pertama mengulurkan tangannya dan memberi isyarat mengundang sambil tersenyum. Dengan hangat, baiklah, karena saudara Muling telah setuju. Semua orang yang hadir di sini akan memberikan kesaksian. Hari ini, saya, Sujen, akan bersaing dengan Muling dalam hal keterampilan alkimia. Untuk mencegah penolakan, semua orang yang hadir di sini akan menjadi juri untuk pertandingan hari ini. Semuanya akan diputuskan olehmu. Setelah kata-kata Sujen keluar dari mulutnya, kerumunan sekali lagi menjadi keributan. Berbagai kata terlontar dan semuanya mengejek Muling. Hahaha, Muling. Oh Muling. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Saya menyarankan Anda untuk mengakui kekalahan sesegera mungkin. Jika tidak, Anda akan menyia-nyiakan waktu pelatihan Tuan Muda Su dan mempermalukan diri sendiri. Pada saat itu, kamu akan sangat malu. Hahaha, benar. Benar, Muling. Cepat berlutut dan akui kekalahan. Jika Tuan Muda Su senang, dia mungkin benar-benar menganugerahkan Glaze Essence kepadamu. Haha, semuanya segala macam hinaan dan ejekan dikirimkan ke telinga Muling dari segala penjuru, menyebabkan ekspresinya menjadi gelap. Dia perlahan mengepalkan tangannya. Suara berderit keluar dari sela-sela jarinya, mengungkapkan keadaan pikirannya saat ini. Orang-orang ini sebenarnya sangat jahat. Saat itu, ketika klan Muku adalah klan nomor 1 di kota Yanluo, mereka benar-benar punya nyali untuk mengejek klanmu. Siapa di antara mereka yang tidak memiliki ekspresi menjilat di wajah mereka? Sekarang setelah seorang bajingan berkuasa dan klanmu telah jatuh, orang-orang ini langsung berbalik melawan kita. Hati manusia benar-benar berubah-ubah. Di bawah panggung, Xiaoyan memasang ekspresi mengenang di wajahnya saat dia melihat ke arah Muling di arena. Yang terakhir, Xiaoyan melihat dirinya sendiri sejak saat itu. Perasaan yang diberikan Muling padanya sangat familiar. Di arena batu di arena, Muling melambaikan lengan bajunya. Segera setelah itu, seberkas cahaya melintas di depannya. Di atas kepala Muling, kuali jangkrik emas berkaki 3 setinggi 1 meter tiba-tiba pecah di depannya. Ketika Sujen melihat ini, dia tertawa dingin. Terbukti, dia tidak terlalu memikirkan Muling. Kuali, ayo, kuali Dewa Sungai jatuh. Demikian pula, Sujen melambaikan lengan bajunya dan seberkas cahaya biru bersinar di depannya. Segera setelah itu, kuali obat yang bahkan lebih kuat dari kuali jangkrik emas berkaki 3 tiba-tiba pecah di depan Sujen. Kuali obat itu mungkin mengguncang langit. Setelah mendarat, arena batu itu hancur menjadi reruntuhan. Kecuali Xiaoyan, semua orang buru-buru mundur ke atap bangunan lain untuk mengamati kuali ilahi. Setelah awan debu menghilang, mata Xiaoyan tertuju pada kuali ilahi sungai jatuh. Xiaoyan menatap kuali besar itu dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Orang lain mungkin tidak mengenali kuali obat ini, tetapi berdasarkan pengetahuannya tentang peringkat kuali surgawi, jika dia tidak salah, kuali obat ini adalah kuali ilahi Luotian yang menduduki peringkat kedua pada peringkat kuali surgawi. Meskipun sedikit rusak, ini bisa dianggap sebagai kejutan yang menyenangkan. Haha, di bawah pemeriksaan Xiaoyan, bagian dalam kuali ilahi Luotian rusak parah. Tidak mengherankan jika orang-orang ini menyebutnya kuali yang salah. Sementara Xiaoyan memperhatikan kuali obat, para penonton telah memperhatikan Xiaoyan. Orang ini adalah satu-satunya yang tidak meninggalkan arena setelah lini batu dihancurkan. Kemungkinan besar orang ini bodoh. Dia sebenarnya berani tinggal di sana.
Apakah dia mencoba menarik perhatian? Haha. Saat mereka melihat Xiaoyan berdiri di arena, para penonton mulai mengejeknya. Adapun Chu Jian, dia mencibir sambil melirik Xiaoyan. Dia tidak terlalu memperhatikan keberadaan Xiaoyan. Ketika Muling melihat kuali ilahi, perasaan serius muncul di hatinya. Kuali obat adalah barang yang sangat diperlukan bagi seorang alkemis. Itu juga merupakan item yang sangat penting dalam proses alkimia. Kualitas kuali obat sangat menentukan kualitas ramuannya. Kuali obat yang baik secara tidak langsung dapat meningkatkan tingkat keberhasilan dan bahkan meningkatkan khasiat obat dari ramuan tersebut. Kuali ilahi muncul di arena. Muling tiba-tiba merasakan gelombang tekanan menyerang hatinya. CK. Karena kuali telah terungkap. Mari kita mulai. Muling, biarkan aku melihat betapa cakapnya seorang alkemis kelas 6 tingkat tinggi sepertimu. Bab ke-84. Su Jian membanting telapak tangannya ke kuali obat di depannya. Dia sekali lagi melambaikan lengan bajunya dan ratusan sinar warna-warna keluar. Mereka berputar di udara sebelum dilemparkan ke dalam kuali obat. Api emas-emas bangkit dengan teriakan pelan. Telapak tangan Su Jian dengan keras menghantam lubang api. Segera, cahaya keemasan menyilaukan memenuhi langit. Langsung menyapu ruang di sekitar semua orang. Udara seketika menjadi kering dan panas. Menghirup menyebabkan tenggorokan seseorang menjadi sangat kering. Seolah-olah seluruh air di dunia telah disedot hingga kering. Cahaya keemasan tersebar dan sekelompok api emas seperti kaca yang berkedip-kedip menyala dengan ganas di dalam kuali obat. Nyala api yang dahsyat keluar dari kuali dan melesat ke langit. Aura itu seperti seorang raja yang memandang dunia. Ini, apakah kekuatan api emas-emas Tuan Muda Su? Dia memang layak menjadi elit Dozong. Hanya dengan memperlihatkan auranya, dia sebenarnya mampu menampilkan kekuatan tersebut. Sungguh luar biasa. Pada saat ini, cukup banyak orang mengungkapkan ekspresi terkejut. Ekspresi mereka dipenuhi dengan rasa iri ketika mereka melihat api emas-emas di dalam kuali. Nada mereka juga mengandung cukup banyak sanjungan. Itu benar. Benar sekali. Api emas-emas ini luar biasa. Dikabarkan bahwa itu adalah api yang lahir di dalam tubuh binatang ajaib peringkat 7. Binatang emas-emas sungguh menakutkan. Ditambah dengan tubuh binatang emas-emas. Binatang emas-emas ini bisa dikatakan tak terkalahkan di antara binatang ajaib peringkat 7. Mengubah. Kalian semua hanya tahu kalau kekuatan binatang emas-emas itu mengerikan, dan bisa dikatakan keberadaannya tak terkalahkan di antara binatang ajaib peringkat ke-7. Namun, kalian tidak tahu kalau api emas-emas di tangan Tuan Muda Su diperoleh dari tubuh seekor binatang emas-emas dewasa yang telah dibunuh secara pribadi oleh Tuan Muda Su. Oleh karena itu, legenda tentang binatang emas-emas yang tak terkalahkan di antara mereka yang berada di kelas yang sama hanyalah sebuah lelucon. Tidak peduli seberapa kuat seseorang di depan dari Tuan Muda Su kita. Hei, sejujurnya, seseorang harus berbaring jika ia adalah seekor harimau dan meringkuk jika dia adalah seekor naga. Kegemparan lain terjadi ketika kata-kata ini diucapkan. Melihat kekuatan Su Jian, dia baru saja menerobos ke kelas Dozong. Namun, api emas-emas ini telah menemani Su Jian selama bertahun-tahun. Benar-benar tidak terduga bahwa Su Jian secara pribadi telah membunuh binatang ajaib peringkat 7 sebelum dia menjadi Dozong. Hasil pertempuran ini bisa dianggap menakutkan. Sayangnya, ketika semua orang terkejut dengan kata-kata ini, mereka tidak menyadari bahwa lambang klan-klan Sukota Yanluo secara mengejutkan tersulam di bagian dada jubahnya. Sementara semua orang di bawah panggung berdiskusi dengan takjub, Su Jian, yang berada di tengah panggung, memasang senyum mengejek di wajahnya saat dia mengalihkan pandangannya ke arah kerumunan. Dasar sekelompok idiot. Bagaimana mereka bisa mempercayai hal seperti itu? Mereka benar-benar bodoh. Binatang emas-emas. Belum lagi aku saat itu. Bahkan aku yang sekarang harus berpikir 2 kali sebelum berurusan dengan seekor anak kecil. Apalagi seekor binatang ajaib dewasa. Su Jian tertawa dingin di dalam hatinya. Dia sekali lagi mengalihkan pandangannya ke Muling. Ekspresi wajahnya tiba-tiba menjadi hangat. Namun, tidak perlu menyebutkan alasan di balik ungkapan ini. Saudaramu, bolehkah saya tahu jenis nyala api apa yang Anda nyalakan? Mungkin nyala api ilahi yang akan mengejutkan semua orang. Haha, Muling menatap tajam ke arah Su Jian. Ekspresinya tiba-tiba menjadi kasar. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman lucu saat dia tertawa. Meskipun itu bukan api surgawi yang alami, itu sudah cukup untuk bertarung denganmu. Muling mengulurkan tangannya dan memberi isyarat saat dia berbicara. Matanya menatap mata Su Jian saat seruan pelan tiba-tiba terdengar. Api hijau misterius bangkit. Sekelompok api hijau-hijau tiba-tiba muncul di udara di depan Muling setelah teriakan pelan ini.
Uap air segera naik ke udara saat nyala api muncul. Meski disebut uap air, suhu tinggi yang terkandung di dalamnya menyebabkan seseorang merasa tubuhnya sangat panas setelah menghirup nafas. Seolah-olah tubuh seseorang akan dibakar. Nyala api ini sebenarnya mampu mengubah segala sesuatu di dunia menjadi kegunaannya sendiri. Adegan ini benar-benar kebalikan dari api mas-mas milik Sujen. Seseorang memiliki suhu yang sangat mengerikan yang dapat menguapkan segalanya dan melukai tubuh fisiknya. Yang lain mampu menggunakan uap air di dunia sebagai senjatanya sendiri. Itu bisa secara langsung menyerang organ dalam terlemah dan melukai fondasi seseorang. Bang! Muling tiba-tiba mengulurkan tangannya dan memasukkannya ke dalam api berwarna hijau di depannya. Dia segera mengepalkan tangannya dan memegangnya di tangannya. Tanpa menunggu siapapun bereaksi, tangan Muling tiba-tiba melambai dengan keras. Nyala api berwarna hijau berubah menjadi cambuk api yang panjang. Saat Muling terus mengayunkannya, ia membubung ke langit. Api berwarna hijau terbang di udara. Lampu hijau di sana samar-samar terlihat. Jika seseorang tidak mengamatinya dengan cermat, dia tidak akan dapat mengetahui bahwa ada nyala api di tempat ini. Meskipun nyala api berwarna hijau tampak biasa saja, namun sangat kuat. Jika seseorang dengan tingkat kultivasi rendah melihatnya sekilas, hatinya akan memanas dan dokinya akan menjadi kasar. Jika serius, dia akan langsung dibakar. Dari sini, orang dapat mengetahui betapa kuatnya nyala api berwarna hijau ini. Namun, beberapa orang dengan mata tajam langsung bereaksi saat melihat udara panas terbakar. Nyala api ini adalah api misterius api hijau yang legendaris. Ini sebenarnya adalah api misterius hijau. Ini adalah api misterius api hijau. Ini adalah eksistensi kuat yang berada di urutan kedua setelah api surgawi. Saya tidak menyangka hal itu Muling akan cukup beruntung untuk mendapatkannya. Langit benar-benar tidak adil. Saat suara ini keluar, ekspresi semua orang yang hadir langsung terkejut. Kerumunan yang belum tenang sekali lagi mulai berseru secara berurutan. Suara-suara yang membawa sedikit keterkejutan terdengar satu demi satu. Api hijau misterius api. Itu benar-benar api hijau misterius api. Ini adalah api misterius api hijau. Ini adalah keberadaan menakutkan yang nomor 2 setelah api surgawi. Namun, di antara kerumunan, ada juga orang yang secara membabi buta memuja Sujen. Bahkan pada saat ini, mereka melakukan yang terbaik untuk menekan keterkejutan di hati mereka dan membantah orang-orang yang percaya bahwa ini adalah api misterius api hijau. Hei, apa menurutmu itu mungkin? Bagaimana keberadaan seperti api misterius api hijau bisa diperoleh Muling? Kemungkinan besar ini hanya kedok bocah ini. Dia ingin menggunakan ini untuk menghancurkan kepercayaan diri Tuan Muda Su. Orang ini benar-benar licik. Sekarang Muklen sudah jatuh. Apalagi yang tidak bisa mereka lakukan? Jika itu tabir asap, adegan ini tidak mungkin muncul. Apakah itu asli atau palsu? Kita akan tahu saat kita melihatnya. Segera, kerumunan yang awalnya ribut menjadi semakin fanatik. Pikat api misterius api hijau memang luar biasa. Gelar api nomor 1 di bawah api surgawi saja sudah cukup untuk membuat kelompok orang ini pergi sepenuhnya. Gila, Xiaoyan juga dengan lembut tersenyum melihat pemandangan ini. Nyala api ini memang membangkitkan sedikit ketertarikan di hatinya. Kombinasi air yang menyala-nyala dan lembut agak mirip dengan api pendingin tulang. Itu memang cukup bagus. Ekspresi Muling berubah. Awalnya, dia tidak ingin melakukan ini. Namun, karena Mujen telah berulang kali mengejek dan mengejeknya hari ini, dia tidak punya pilihan selain mengeluarkan kartu asnya yang sebenarnya sekarang. Dengan teriakan keras, nyala api hijau yang melayang di atas kepala Muling tiba-tiba menjadi terang. Aura heroik yang memandang rendah dunia tiba-tiba melonjak ke langit. Saat aura ini menyebar, api emas-emas yang memiliki kekuatan yang menantang surga beberapa saat yang lalu langsung menjadi lamban. Seolah-olah orang biasa telah melihat raja mereka terhuyung-huyung dengan goyah. Pada saat ini, api surgawi di tubuh Xiaoyan juga sedikit bergejolak. Sebagai api surgawi, bagaimana mungkin api surgawi membiarkan api lain menguasainya? Xiaoyan secara alami tidak berdaya. Sambil berpikir, dia menekan api surgawi dan terus melihat ke arah mereka berdua. Ketika pemandangan api emas-emas terpantul di mata orang banyak, wajah mereka yang masih meragukan Muling langsung berubah menjadi keterkejutan. Mata mereka dipenuhi dengan keserakahan yang tak ada habisnya saat mereka melihat Muling. Sujen juga memandang Muling dengan heran. Ada rasa dingin yang tak terlukiskan di matanya. Jelas sekali, Sujen agak tidak senang karena Muling telah menekannya dalam masalah ini. Namun, segera setelah itu, Sujen tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Saya benar-benar meremehkan saudaramu.
Saya tidak berharap saudaramu benar-benar memiliki surgawi seperti itu. Api, karena itu masalahnya. Mari kita tingkatkan taruhannya hari ini. Jika salah satu dari kita kalah, kita harus menyerahkan api kita. Tentu saja. Aku tahu bahwa api mendalam api hijau milik saudaramu sangat berharga, dan api emas-emasku tidak dapat dibandingkan dengannya. Oleh karena itu, saya akan menggunakan sesuatu yang bernilai sama untuk menambahkan api emas-emas ini ke taruhan saudaramu. Kalau tidak, aku akan menurunkan api surgawi ini. Di akhir kata-katanya, ada nada tambahan keserakahan dalam nada suara Sujen. Ketika Muling melihat ini, alisnya sedikit berkerut. Saat dia hendak membantah, Sujen langsung membuka mulutnya dan memblokir kata-kata yang hendak keluar dari mulutnya. Saudaramu, jangan bilang kamu takut dengan saranku. Kalau begitu, saya akan memperlakukannya saat Anda mengambil inisiatif untuk kalah dan mengakui kekalahan. Kamu, ketika Muling mendengar ini, hatinya secara alami dipenuhi amarah. Sujen ini telah menghalanginya berkali-kali hari ini. Ini benar-benar menyebalkan. Namun, Sujen mengabaikannya sama sekali. Setelah dia selesai berbicara, dia menaruh seluruh perhatiannya pada kuali obat di depannya. Sebelumnya, karena Sujen hanya memanaskan kuali, dia belum mulai mengekstraksi sari obat. Sekarang setelah dia mulai, tatapan banyak orang segera beralih ke arahnya. Saat Sujen merasa senang dengan dirinya sendiri, tangan Muling membentuk segel dan energi spiritual menyebar. Di saat yang sama, kuali obat di depannya bersinar terang. Tangan Muling menepuk badan kuali dan tutup kuali terbuka. Muling melambaikan tangannya dan cahaya cemerlang memenuhi udara. Ratusan tanaman obat melayang di udara. Masing-masing dari mereka mengeluarkan aroma obat yang sangat kaya yang menyebar hingga ribuan mil. Sekilas, orang dapat mengetahui bahwa itu adalah benda yang luar biasa. Pupil kerumunan di bawah menyusut dan mereka tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Ini karena mereka cukup beruntung telah melihat ramuan ini sebelumnya. Semuanya adalah barang yang sangat mahal. Namun, mengapa obat mujarab ini ada di tangan sampah ini? Hal-hal yang sengaja dibuat membingungkan. Sujen mengerutkan alisnya. Pusat perhatiannya di depan orang banyak sekali lagi dicuri, menyebabkan dia merasakan gelombang ketidaksenangan. Kesan pertama adalah yang terkuat. Dia tidak pernah memandang Muling di matanya. Oleh karena itu, dia hanya bisa berasumsi bahwa Muling hanya sedang mengadakan pertunjukan. Meski begitu, Sujen tak mau dirugikan. Segera setelah itu, tangannya berubah. Dalam sekejap, energi spiritual tirani meletus dari tangannya dan menyapu ramuan obat di kuali obat. Seperti kata pepatah, ahli melihat keterampilan sementara orang awam melihat kegembiraan. Meskipun tidak ada seorang pun di antara kerumunan yang peduli dengan doa kimia, hanya dengan melihat momentum ini, itu masih membuat orang merasa sangat bersemangat. Sehubungan dengan persaingan antara keduanya, Xiaoyan tentu saja tidak tertarik. Namun, karakter Muling cukup sesuai dengan keinginannya. Oleh karena itu, dia telah menunggu di dalam hatinya untuk menonton. Saat penyempurnaan dimulai, kedua kuali obat diisi dengan berbagai jenis sari obat. Ada yang berbentuk cairan kental dan ada pula yang berbentuk bubuk. Persaingan antara keduanya akhirnya bisa dianggap telah resmi dimulai. Sehari berlalu dengan tenang. Kelompok penonton telah digantikan oleh kelompok. Namun pil obat tersebut masih dalam proses penyempurnaan. Dari kelihatannya, butuh waktu cukup lama bagi keduanya untuk berhasil memurnikan pil obat. Di antara orang-orang ini, ada juga yang menemukan bahwa meskipun penonton di pinggiran terus bergerak, ada sosok berpakaian hitam, berdiri tegak di tengah arena tanpa perubahan sedikit pun. Hanya saja dia masih mengamati mereka berdua memurnikan obat. Seolah-olah dia terkejut dan asyik melakukannya. Xiaoyan dengan santai mengalihkan pandangannya ke pil obat embrio di dalam kuali obat Sujen. Semburat keheranan tanpa sadar melintas di matanya. Meski Sujen bukan orang baik, kekuatannya memang lumayan. Setelah merasa sedikit heran di dalam hatinya, Xiaoyan sekali lagi mengalihkan pandangannya ke arah Muling. Kilatan melintas di kedalaman matanya. Yang satu adalah pil siklik besar tingkat 7 dan yang lainnya adalah pil poria tingkat ke-7. Keduanya adalah pil obat penyembuh kelas atas di antara pil obat tingkat ke-7. Namun, metode pemurniannya dari Great Cyclic Pill adalah salah satu yang lebih mudah dikendalikan. Sujen juga tahu cara memilih. Dengan cara ini, peluangnya untuk berhasil menyempurnakannya lebih tinggi daripada Muling. Dalam hal kekuatan obat, pil poria disempurnakan oleh Muling memang lebih unggul dari Great Cyclic Pill. Namun, kesulitan untuk menyempurnakannya jauh melebihi Great Cyclic Pill. Benar-benar tidak pasti apakah Muling akan mampu mengalahkan Sujen. Waktu berlalu, 5 hari kemudian. Kuali obat yang tidak berubah sejak awal tiba-tiba mengeluarkan aroma aneh.
Wewangian ini adalah wewangian pil. Setelah aroma pil ini menyebar, seluruh kota Yanluo langsung menjadi hidup. Ini adalah aroma pil. Ini adalah wewangian pil yang hanya bisa dibentuk oleh pil obat tingkat 7. Hanya pil obat tingkat 7 yang dapat dibentuk. Semakin pekat aroma pil, semakin kuat efek obat dari pil obat tersebut. Melihat aroma pil obat ini jelas merupakan pil obat kelas atas di antara pil obat tingkat 7. Saat aroma pil menyebar, semua orang sekali lagi tertarik dengan kompetisi pil obat 5 hari lalu. Ada juga orang di antara mereka yang berteriak keras. Dari kelihatannya sekarang, hasil dari kompetisi pil obat ini akan segera terungkap. Jika ada yang pergi sekarang dan memuaskan Tuan Muda Su, mereka bahkan mungkin bisa mendapatkan pil obat tingkat 7 yang akan dia berikan secara pribadi kepada mereka. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang menjadi bersemangat. Pil obat tingkat 7 adalah pil dewa yang bahkan tidak berani mereka impikan. Sekarang mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkannya secara gratis. Semua orang tentu tidak akan melepaskannya begitu saja. Segera, sekelompok besar orang dengan cepat bergegas menuju arena tempat Xiaoyan berada. Dalam sekejap, arena yang masih kosong 1 jam yang lalu, langsung dipenuhi oleh banyak orang. Langit dan tanah dikelilingi seluruhnya hingga setetes air pun tidak bisa melewatinya. Bahkan Do Huang elit pun seperti kubis yang memenuhi langit saat ini. Segera, ada orang yang memperhatikan Xiaoyan, yang berdiri di antaramu. Ling dan Xiaoyan, begitu mereka melihat Xiaoyan, aliran manusia yang bergejolak mendengus dingin. Bahkan ada Do Huang sekunder yang membuka mulutnya dan berteriak. Dari mana bocah ini berasal? Apakah dia tidak tahu bahwa Tuan Muda Su sedang memurnikan pil? Kami semua berdiri di luar arena sesuai dengan aturan. Apa hakmu untuk berdiri di tengah? Keluar dari sini dan jangan ganggu penyempurnaan pil Tuan Muda Su. Sebelum suaranya yang kasar terdengar, Do Huang sudah bergerak dan meraih Xiaoyan. Dia tidak berharap pil obat tingkat 7 yang telah dia tunggu-tunggu dengan pahit jatuh ke tangan orang lain. Pada saat ini, ketika dia melihat Xiaoyan sebenarnya berdiri di antara mereka berdua, sebuah rencana segera muncul di hatinya. Pada saat ini, dia telah bergerak untuk meraih Xiaoyan. Pertama, dia ingin pamer di depan Sujen. Kedua, dia ingin membangun kekuatannya dan membiarkan semua orang melihat kekuatannya. Dari sana, dia bisa berdiri di tempat yang aman. Tubuhnya bergerak dan aura kuat di puncak kelas Do Huang tiba-tiba tersapu, menyebabkan banyak orang gemetar. Tak disangka, kekuatan orang ini ternyata begitu menakutkan. Kemungkinan besar mereka tidak akan mempunyai kesempatan. Pikiran ini baru saja muncul di hati setiap orang ketika dengusan dingin yang membawa tekanan yang tak tertandingi tiba-tiba dikirimkan. HMP, kamu hanya berada di puncak kelas Do Huang. Namun kamu sebenarnya berani seberani ini. Tersesak. Tidak ada tempat bagimu di tempat ini hari ini. Saat dengusan dingin ini dikeluarkan, Do Huang, yang sedang menyerang dengan eksplosif ke arah Xiaoyan, tiba-tiba terbang keluar dari udara seperti bola meriam yang telah ditembakkan. Semua orang yang hadir sekali lagi terkejut. Orang yang datang sebenarnya adalah seorang elit Dozong. Sebelum semua orang bisa bereaksi, suara itu sekali lagi berubah ke arah Xiaoyan. Suara tua yang tenang itu mengandung perasaan sombong yang tidak bisa ditentang. Bocah, aku yang dulu baru saja menyelamatkan hidupmu dan bisa dianggap telah membantumu. Aku yang dulu tidak membutuhkanmu untuk membayar apapun. Anda harus pergi sendiri. Tempat ini tidak cocok untukmu. Semua orang yang hadir langsung bereaksi ketika kata-kata ini diucapkan. Orang tua ini sebenarnya mengandalkan senioritasnya untuk langsung mengusir seseorang. Dalam sekejap, semua orang yang hadir menghela nafas pada orang tua ini. Dia sudah senior, namun dia masih tidak tahu malu. Dia benar-benar hidup seperti anjing. Ekspresi Xiaoyan sedikit terkejut saat mendengar ini. Segera, sudut mulutnya tanpa sadar terangkat menjadi senyuman dingin. Nada suaranya acuh tak acuh saat dia menjawab. Kamu menyelamatkanku. Kekeh, apakah aku memintamu untuk menyelamatkanku? Anda hanya ikut campur dalam urusan orang lain. Bang, semua orang yang hadir langsung terkejut saat kata-kata tersebut diucapkan. Apakah bocah ini tidak tahu bahwa orang yang dihadapinya adalah seorang elit sejati Dozong? Kemarahan dalam hati elit Dozong melonjak ketika dia mendengar ini. Kata-kata kasar Xiaoyan menyebabkan dia merasakan gelombang penghinaan di hatinya. Meskipun demikian, hatinya tidak bodoh. Nada suaranya lembut dan dalam saat dia bertanya pada Xiaoyan. Bolehkah aku tahu siapakah tetua dari keturunan klan Su? Aku yang dulu pernah berhubungan baik dengan beberapa tetua dari klan Su. Aku yang dulu mungkin bahkan lebih baik kenal dengan tetuamu. Xiaoyan tersenyum. Ejekan di wajahnya berangsur-angsur menjadi lebih padat saat dia menjawab sambil tersenyum. Maaf, saya bukan anggota klan Su. Selain itu, Anda tidak memiliki kualifikasi untuk mengenal tetua saya. Bang,
Sebelum suara Xiaoyan terdengar, tekanan kuat yang dimiliki oleh elit Dozong menekan ke arah Xiaoyan. Namun, Xiaoyan bertindak seolah-olah itu bukan apa-apa. Tubuhnya masih tidak bergerak. Tatapannya terus menatap pil obat yang akan habis di dalam kuali obat muling. Ekspresinya tenang. Hah? Lelaki tua itu dengan lembut mengakui. Segera, ekspresi wajahnya tiba-tiba berubah dingin. Dia mendengus dingin dan membuka mulutnya untuk menjerit dingin. Anak muda yang berani, berpura-pura menjadi misterius. Kemarilah, hari ini, aku yang dulu akan mewakili tetuamu untuk memberimu pelajaran dengan benar. Saya akan memberitahu Anda cara menghadapi penatua Anda. Sebelum suaranya terdengar, tubuh lelaki tua itu tiba-tiba muncul di udara. Tubuhnya bersinar dan dia sudah muncul di samping Xiaoyan. Tangannya yang seperti baja diulurkan dan meraih ke arah bahu Xiaoyan. Wajah Xiaoyan berlumuran darah. Pada saat ini, rasa dingin terlihat di wajah acuh tak acuh Xiaoyan. Suara tenang yang agak sedingin es sekali lagi terdengar. Saya telah mengatakan bahwa Anda tidak memenuhi syarat untuk mengenal tetua saya dan mewakili mereka. Anda bahkan kurang memenuhi syarat. Tiba-tiba pecah, berubah menjadi ketiadaan. Bahkan darahnya tidak tersisa. Dalam sekejap, seluruh tempat menjadi sunyi. Bahkan Sujen dan Muling, yang menaruh seluruh perhatian mereka pada kuali obat, merasakan hati mereka bergetar. Dohki di dalam tubuh mereka langsung menjadi lamban. Seluruh tubuh mereka berhenti sejenak pada saat ini. Tatapan yang biasa mereka lihat pada Xiaoyan digantikan oleh rasa takut. Bab ke-85. Dalam sekejap, seluruh tempat menjadi sunyi. Seluruh tempat itu sunyi. Hati setiap orang berulang kali mengulang kejadian sebelumnya. Seorang elit Dozong tiba-tiba meledak di depan pemuda ini. Bahkan tidak ada bekas darah yang tertinggal. Kekuatan menakutkan macam apa yang dimiliki pemuda ini untuk dapat membunuh elit Dozong dengan sebuah pikiran. Kekuatan semacam ini kemungkinan besar berada di puncak kelas Dozong setidaknya. Kelas elit muda Dozong ini sebenarnya telah berdiri di depan mata mereka selama 5 hari dan bahkan diejek oleh mereka. Pada saat ini, semua orang tanpa sadar merasakan hawa dingin di hati mereka ketika memikirkan hal ini. Hal ini terutama berlaku untuk Sujen dan Muling. Xiaoyan telah berdiri di tempat ini selama beberapa hari terakhir. Jika dia punya pemikiran, kemungkinan keduanya sudah berubah menjadi dua mayat. Sujen sedikit lebih baik. Klan Sunya mampu mendominasi kota Yanluo karena secara alami memiliki fondasi yang kuat. Meskipun mereka tidak memiliki Doshang elit, mereka memiliki beberapa Dojun elit. Lupakan Xiaoyan yang hanya memiliki kekuatan puncak Dozong. Bahkan Dojun bintang 5 pun harus menundukkan kepalanya di kota Yanluo. Adapun Muling, jika dia tidak mendapat bantuan seorang ahli, itu kemungkinan besar dia tidak akan mampu memblokir satu serangan pun dari Xiaoyan. Lupakan tentang Xiaoyan yang tidak mengetahui pikiran mereka berdua. Bahkan jika dia mengetahuinya, kemungkinan besar dia tidak akan terlalu khawatir. Xiaoyan saat ini tidak peduli dengan karakter sekecil itu. Dia memiringkan kepalanya dan secara acak menyapukan pandangannya ke banyak kultivator di belakangnya. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke Sujen dan Muling. Meskipun Xiaoyan tidak berniat melakukannya, hati banyak kultivator terkejut. Di bawah tatapan itu, mereka begitu ketakutan hingga kaki mereka menjadi lemah. Gelombang ketakutan melonjak ke dalam hati mereka. Segera, banyak petani dengan cepat melarikan diri sambil memasang wajah ketakutan. Seolah-olah mereka takut Xiaoyan akan berbalik dan menyerang mereka. Tentu saja, tidak ada kekurangan orang yang cerdik di antara para pembudidaya yang jumlahnya tak ada habisnya ini. Mata Xiaoyan tidak mengandung niat membunuh sedikit pun. Kenapa dia menyerang mereka? Mungkin pemuda ini merasa bahwa membunuh kultivator kelas rendah seperti mereka adalah tindakan yang tidak pantas baginya. Sebagian mata cerah orang-orang menatap Xiaoyan dalam-dalam. Segera setelah itu, mereka menutup mulut dan tidak berkata apa-apa. Mata dingin mereka menatap kerumunan yang melarikan diri dengan panik. Pada saat ini, orang-orang ini, yang awalnya memiliki pemikiran seperti itu, telah menekan keserakahan di dalam hati mereka. Do Huang dan Do Wang di langit juga telah mendarat di hadapan elit Dozong. Meskipun mereka adalah Do Huang elit yang terkenal di dunia luar, pada saat ini, mereka sama rendahnya dengan orang biasa. Do Huang tidak akan pernah bisa benar-benar melakukan terobosan sebelum kelas Dozong. Pada saat ini, beberapa orang di antara kerumunan mengingat kata-kata yang diucapkan seseorang sebelumnya. Tuan Muda Su pernah membunuh binatang liu emas peringkat 7 dewasa dengan kekuatan Do Huang. Hasil pertempuran semacam ini memang bisa disebut legenda bagi orang banyak sebelumnya. Namun, ketika mereka memikirkannya sekarang, mereka merasa bahwa itu sangat menggelikan.
Kekuatan Golden Liu Beast dewasa peringkat 7 setidaknya setara dengan Dozong bintang 7 manusia. Bagaimana mungkin Su Jian memiliki kekuatan seperti itu? Ketika mereka memikirkan tentang ekspresi orang itu ketika dia berbicara, ekspresi penuh hormat itu, kemungkinan besar orang akan dapat menebak bahwa orang ini adalah seorang prajurit dari klan Su. Mengapa kalian berdua tidak berencana untuk melakukannya? Lanjutkan, kita sudah mencapai tahap akhir dari proses pemeliharaan pil. Ayo selesaikan penyempurnaannya sekaligus. Saat semua orang linglung, suara tenang Xiaoyan sekali lagi menyebar, menyebabkan ekspresi Su Jian dan Muling tiba-tiba berbalik. Mereka hampir lupa bahwa Xiaoyan masih ada di samping mereka. Mereka berdua dengan hati-hati menatap Xiaoyan. Mereka sama sekali mengabaikan api yang akan padam di kuali obat. Lagi pula, kemungkinan besar tidak ada seorang pun yang bisa melakukan apapun dengan benar ketika ada orang di samping mereka yang bisa dengan mudah membunuh mereka kapan saja. Xiaoyan secara alami sangat jelas tentang masalah ini. Dia tertawa dan berkata, dia terkekeh dan berkata, apa yang terjadi sebelumnya hanyalah selingan kecil. Kalian berdua bisa melanjutkan. Tentu saja. Saya tidak akan mengganggu proses penyempurnaan pil Anda. Saya juga tidak akan mengingini pil obat Anda. Saya hanya akan melakukannya lihat secara acak. Ekspresi cemas Muling menjadi sedikit lebih santai ketika dia mendengar ini. Dia tidak ragu-ragu lagi saat kekuatan spiritualnya langsung tercurah. Kekuatan api misterius api hijau tiba-tiba melonjak oleh Muling pada suhu yang sangat sesuai sambil melanjutkan langkah terakhir dari proses penyempurnaan pil obat. Su Jian, di sisi lain, menatap Xiaoyan dalam-dalam sebelum dia sekali lagi memusatkan pikirannya pada kuali obat dari sebelumnya. Namun, sosok tua tiba-tiba muncul di sampingnya. Melihat ketebalan auranya, kekuatannya sebenarnya telah mencapai level Dojun bintang 3. Xiaoyan bahkan tidak melihat ini. Dia hanya mengurus urusannya sendiri dan menyaksikan dua orang di arena menyelesaikan pertandingan. Ketidakpedulian Xiaoyan tidak berarti bahwa orang-orang di sekitarnya juga acuh tak acuh. Banyak suara terkejut terdengar dari kerumunan saat lelaki tua itu muncul. Cepat lihat, pria tua di samping Tuan Muda Su. Bukankah itu penatua kelima dari klan Su? Kekuatannya telah mencapai kelas Dojun bintang 3 yang menakutkan. Dunia luar memanggilnya Su Pei dari tangan neraka. Apa? Ini sebenarnya adalah penatua Su Pei. Bukankah dia hilang 2 tahun yang lalu? Dia menghilang karena kita tidak bisa melihatnya. Bukannya dia sudah mati? Tidakkah kamu melihat penatua Su Pei menjaga Tuan Muda Su? Sepertinya penatua Su Pei telah diam-diam telah melindungi Tuan Muda Su selama dan tahun terakhir. CK. Saat itu, penatua Su Pei memiliki kekuatan untuk melintasi 3 kelas. Dengan kekuatan Dojun bintang 2, dia dengan paksa membunuh Dojun bintang 5. Hal ini memungkinkan dia mendapat tempat di antara semua elit Dojun di wilayah barat daya saat itu. Benar, dari kelihatannya, auranya bahkan lebih padat daripada saat itu. Sepertinya dia sudah menerobos ke Dojun bintang 3 hihi. Bocah ini sebenarnya berani bersikap sombong di depan banyak orang hari ini. Mari kita lihat apakah kalian akan bersenang-senang. Sepasang mata tua keruh Su Pei menatap tajam ke arah Xiaoyan sementara semua orang sedang berdiskusi satu sama lain. Seolah-olah dia ingin melihat sepenuhnya Xiaoyan. Namun, tubuh Su Pei sedikit gemetar dalam sekejap. Dia sedikit mengernyit dan matanya, yang awalnya menatap tajam ke arah Xiaoyan, tanpa sadar berpaling. Sebelumnya, ketika Su Pei memeriksa Xiaoyan, matanya yang menatap Xiaoyan menjadi semakin kabur karena alasan yang tidak diketahui. Tampaknya ada lapisan kabut tebal yang menutupi tubuh Xiaoyan, menyebabkan dia tidak dapat melihat menembusnya. Ekspresi wajahnya sedikit berubah. Namun, saat dia sekali lagi menatap Xiaoyan, perasaan itu sepertinya ada dan tidak terdeteksi. Singkatnya, segala sesuatu tentang Xiaoyan memberinya perasaan misterius yang tak terlukiskan. Awalnya kerutan Su Pei tanpa sadar semakin dalam setelah ini. Matanya dipenuhi kejutan saat dia melihat Xiaoyan. Siapa orang ini? Mengapa auranya begitu aneh dan tidak menentu? Apa niatnya datang ke kota Yanluo saya? Kemisteriusan Xiaoyan juga menyebabkan serangkaian pertanyaan tanpa sadar terbentuk di hati Su Pei. Bagi orang tua setingkatnya, sudah sangat sulit untuk menarik perhatiannya. Saat ini, satu-satunya orang yang benar-benar dia khawatirkan adalah Su Jian di depannya. Kemunculan Xiaoyan secara alami menyebabkan dia memiliki banyak pertanyaan di dalam hatinya. Di tengah keheningan, bubuk kapur halus juga meluncur dari jari Su Pei di bawah lengan bajunya. Pada saat yang sama, jauh di dalam area penting salah satu keluarga kaya di kota Yanluo, 4 pasang mata tua yang keruh dan tajam terbuka. Semua ini tentu saja tidak bisa lepas dari pandangan Xiaoyan. Namun, bagi Xiaoyan, semua ini biasa saja. Dalam hatinya,
Dia tidak mau terlalu memperhatikannya. Anak ayam kecil seperti ini tidak mampu membangkitkan emosi apapun di dalam hatinya. Tentu saja, kecuali mereka keras kepala dan bersikeras melakukan sesuatu dengan Xiaoyan. Waktu mengalir dari menit ke menit. Dahi Sujen dan Muling sudah dipenuhi butiran keringat. Pakaian mereka sudah lama basah kuyup sehingga air bisa diperas. Pembuluh darah di dahi mereka menonjol dan menggeliat terus-menerus. Mata mereka yang awalnya tenang telah berubah menjadi merah padam dan bola mata mereka menonjol secara tidak normal. Pada saat ini, keduanya akhirnya mencapai titik di mana mereka seperti lampu minyak yang kehabisan minyak. Telapak tangan, dentang, Sujen dengan keras menghantam badan Kuali, menyebabkan tutup Kuali terbuka. Api emas tiba-tiba membubung ke langit, membungkus pil obat bulat berukuran lengkeng. Segera setelah itu, Sujen menangkapnya di telapak tangannya. Dia merentangkan tangannya ke depan dan perlahan membuka telapak tangannya. Aroma obat yang kaya menyebar, menyebabkan seseorang merasa sangat nyaman setelah menarik napas. Lapisan tipis kabut bening membungkus pil obat berwarna hijau muda. Cahayanya yang berkilau membuat seseorang mengetahui bahwa pil obat ini bukanlah barang biasa. Uhuk, aku telah memenuhi harapan semua orang. Tuan muda ini akhirnya menyelesaikan penyempurnaan pil pengembalian hebat kelas 7 kelas menengah. Sujen terbatuk beberapa kali saat sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman arogan. Hari ini, dia sekali lagi membuktikan bahwa dia, Sujen, adalah orang nomor satu yang tidak berubah di kota Yanluo. Bahkan Supei, yang berada di sampingnya, memandang Sujen dengan mata tuanya yang keruh, yang dipenuhi dengan kepuasan. Meskipun Sujen saat ini sangat lemah, berapa banyak orang yang dapat menyempurnakan pil obat kelas 7 sebagai alkemis kelas 6. Sujen saat ini sudah cukup untuk bangga pada dirinya sendiri. Namun, semua ini tidak berarti apa-apa di mata Xiaoyan, yang berdiri di satu sisi, tanpa melihat hal lain. Hanya pil pengembalian hebat tingkat 7 yang sudah merupakan kegagalan murni di matanya. Kilau pil obat itu kusam dan tidak berkilau, sedangkan aroma obatnya biasa-biasa saja dan biasa-biasa saja. Kekuatan obat dalam pil obat juga sangat beragam, meskipun telah digabungkan secara paksa. Jika itu benar-benar digunakan, kemungkinan besar akan menimbulkan sedikit masalah. Namun, Xiaoyan tidak memiliki mood untuk menjadi orang baik dan menghukumnya. Orang seperti itu cepat atau lambat akan menderita akibat menipu dunia. Kenapa dia harus terburu-buru bertindak? Dibandingkan dengan Sujen, situasi Muling jelas jauh lebih baik. Meskipun seluruh tubuhnya jelas lebih lemah dari Sujen, kekuatan obat dari pil obat di dalam Kuali bahkan lebih terkonsentrasi dan bisa dikatakan memiliki kualitas tertinggi. Tiba-tiba, tangan Muling bergerak secara bersamaan. Segel di tangannya berubah dan dia mengeluarkan China Root Pill dari Kuali. Tunggu sebentar lagi, tunggu 5 napas lagi sebelum mengeluarkannya. Kekuatan obat China Root Pill akan memadat sepenuhnya dan menjadi pil lengkap. Saat Xiaoyan melihat gerakan tangan Muling, sudut mulutnya langsung melengkung. Bocah ini benar-benar tidak sabar. Dia benar-benar menyerah pada pil obat yang akan berhasil dipadatkan. Bagaimana ini bisa membuat Xiaoyan merasa kesepian dan tidak bisa berkata-kata. Mendengar ini, hati Muling tergerak. Pil lengkap adalah cara untuk mengatakan bahwa pil obat benar-benar telah berhasil dimurnikan. Pil obat biasa hanya akan menjadi pil lengkap setelah dimurnikan. Misalnya, pil pengembalian hebat di tangan Sujen adalah pil lengkap di mata semua orang. Sebaliknya, pil lengkap jauh lebih baik daripada pil berbentuk. Kekuatan obatnya akan beberapa kali lebih kuat daripada pil berbentuk. Efeknya juga sangat kuat. Tidak heran Muling akan mengalami perubahan seperti itu setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Bersambung ke bab selanjutnya.